saya. Sebelum saya memaparkan materi, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah sekaligus sebagai penanggung jawab calon guru penggerak dari SMA Negeri Sumadehe, khususnya angkatan 9 dari Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru sebagai peserta diseminasi budaya positif yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan materi selanjutnya, salam dan bahagia untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada saat ini saya akan memaparkan materi diseminasi budaya positif. Ya, budaya positif. Baik Bapak Ibu, mungkin budaya positif ini tidak asing lagi bagi kita, dan ini sudah kita lakukan semua Bapak Ibu guru. Jadi kembali saya ke judulnya, diseminasi, jadi hanya pengibasan. Jadi untuk kita ketahui seluruh Bapak Ibu guru, di sini kami bukan menggurui Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga ini sudah lebih duluan daripada kami yang calon guru penggerak ini. Jadi perlu digarisbawahi, kami di sini bukan menggurui Bapak Ibu guru, tapi hanya melakukan pengibasan apa yang sudah kami pelajari selama 2 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi pada saat ini saya akan memberikan pertanyaan tematik kepada Bapak Ibu, ya. Saya mau tanya ini, Ibu Huta Barat. Kira-kira Bu, budaya positif itu seperti apa? Ya. Terima kasih. Kalau saya pribadi, budaya positif itu adalah segala sesuatu tindakan yang bernilai positif. Salah satunya yang sudah kita terapkan di sekolah, yaitu ketika memulai pembelajaran, sebelum dimulai pembelajaran, sebelum masuk ke dalam kelas, siswa terlebih dahulu melakukan 3S. 3S ya. Senyum, sapa, dan salam. Oke, baik, terima kasih Bu. Berarti Ibu sudah luar biasa ini ya, sudah mulai ada ini sudah ada sebenarnya sudah kita lakukan ya budaya positif ini. Satu lagi ini mewakili bapak-bapak, saya minta Bapak SR ini. Kira-kira menurut Bapak apa itu budaya positif Pak? Ya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Salah satu yang menjadi budaya positif yang kita bangun adalah dari tutur kata, sopan santun yang harus dilakukan oleh anak-anak atau peserta didik kita, termasuk juga kita Bapak Ibu guru. Artinya penerapannya ini lebih pada komunikasi yang baik dan benar, sehingga semua orang yang mendengarkan bisa diterima dan nyaman untuk dilaksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sungguh luar biasa respon Bapak Ibu. Jadi itu tandanya kita sudah melakukan, ya sudah melakukan. Jadi untuk lebih rincinya, di sini ada pengertian budaya positif ya. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Jadi ini sudah kita terapkan. Termasuk tadi menurut Ibu Huta Barat, itu sebelum memulai pembelajaran kita biasakan itu yang namanya nilai universal atau nilai kebajikan, yaitu 3S. Ya, senyum, sapa, dan salam. Ya. Kemudian menurut Bapak SR tadi, itu sudah ada nilai positif yang sudah kita laksanakan. Ya, sudah ada, termasuk nilai-nilai kebajikannya. Kemudian budaya positif yang diterapkan di sekolah itu adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, ya, kita sudah ada visi misi sekolah. Saya yakin kemarin waktu kita membuat visi misi sekolah itu adalah kita sudah bawa dalam forum, di mana kita masing-masing guru sudah memiliki mendesain prakarsa visi itu. Ya, jadi semua visi misi kita itu ya sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila. Nanti ada itu profil pelajar Pancasila. Oke. Konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma murid. Bagaimana sudut pandang murid itu. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia.
motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, kita mulai yang pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma. Jadi perubahan paradigma itu adalah untuk membangun budaya yang positif di sekolah. Ya, untuk membangun budaya yang positif di sekolah. Jadi tadi sudah ada, sebelum memulai pembelajaran kita biasakan 3S. Tapi saya yakin ini sudah kita laksanakan semua. Jadi perlu dibangun lagi karena di sana masih ada peserta didik kita yang kalau ketemu sama kita dia takut. Jadi bagaimana kita guru supaya siswa kita itu tidak takut ketika ketemu sama kita, ya. Kemudian perlu menyediakan lingkungan positif, ya. Jadi saya teringat dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih. Benih-benih apa itu? Ya. Nanti kita bahas ada benih-benih yang kita berlakukan siswa itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Kemudian aman, lingkungannya aman dan nyaman agar murid mampu berpikir dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan lainnya. Jadi Bapak Ibu, ini sudah dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila, di mana di sana ada dimensinya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ini berbau religius. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi semua nanti budaya positif ini sudah dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Penerapan budaya positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri murid tanpa hukuman dan hadiah. Jadi, disiplin positif ini kita garis bawahi adalah suatu pendekatan guru kepada siswa tanpa hukuman atau hadiah. Ya, bagaimana siswa itu tidak takut kepada kita, bagaimana juga siswa itu tidak meminta imbalan dari kita sebagai guru. Kemudian, disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Jadi kita sudah tahu ini, ya, disiplin positif itu mulai dari keluarga. Bagaimana kalau jam berapa makan malam, jam berapa makan siang, jam berapa nonton TV bersama keluarga. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Jadi ketika kita sudah melakukan ini budaya positif, maka yakinlah Bapak Ibu, tidak ada kekerasan. Apalagi di dalam lingkungan pendidikan. Kemudian, pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada murid. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksikan kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Jadi khusus ini nanti Bu, Bapak Ibu, kita bahas di materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi ini hanya sebagai lintasnya saja. Kemudian setelah kita sudah melakukan ini, maka kata kuncinya adalah pendekatan tanpa kekerasan. Saya yakin Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah murid itu sudah membangun budaya yang positif, tidak ada kekerasan. Seperti di sekolah kita, yakin saya tidak ada kekerasan, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi nanti Bapak Ibu, di sini bisa kita membedakan, ya, apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi ingat Bapak Ibu, beda mereka peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya. Sementara kalau peraturan kelas memang ada nilainya tapi lebih terperinci, ya, lebih terperinci. Jadi sebelumnya kita coba lihat dulu perbedaannya. Profil pelajar Pancasila tadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis.
Sementara menurut ABO Primary Years Program, sikap murid itu yang kita harapkan adalah harus ada sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Jadi ini termasuk nanti bagian dari keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi saya yakin Bapak Ibu ini ya sudah tahu apa kebutuhan dasar manusia. Mungkin di ekonomi ini tidak perlu saya ajarkan lagi ini ya. Bapak Ibu guru ekonomi sudah tahu kita apa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Tetapi saya mau coba dulu ada pertanyaan pemantik di sini. Survival, apa itu survival Bapak Ibu? Survival itu adalah bertahan hidup. Jadi itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Kita harus bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Bagaimana bisa bertahan hidup? Yang pertama harus ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian apa itu belonging? Kasih sayang. Bagaimana itu kasih sayang? Jadi ada rasa diterima di mana saja, diperhatikan, dipedulikan, dimanja, disayangi. Kemudian power. Power itu kekuatan. Ya. Jadi mana yang kekuatan ini? Nomor 3, nomor 4, atau nomor 5 di penjelasan? Menurut Bapak Ibu, ini power. Oke, menurut Ibu Tabar nomor 3, ada lagi Bapak Ibu? Nomor 4 itu power. Oke, jadi semuanya benar Bapak Ibu, tapi perlu kita sederhanakan itu masuk pada nomor 4 ya. Kemudian freedom, bebas. Kebebasan. Nomor 5. Oke Bapak Ibu, kalau fun, kesenangan? Nomor 5, kesenangan ya. Oke, nomor 3, freedom ya. Oke, Bapak Ibu, ini kita masuk pada teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori motivasi perilaku manusia ini ada 2. Yang pertama, ada yang muncul dari dalam, in, dan muncul dari luar, X ya. Jadi khusus X ada 2 teorinya ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti apa itu kalau kita implementasikan atau kita temui di sekolah? Pasti ya, pertanyaannya di sini adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi itu masuk teori untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Jadi di sini dulu itu teori ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya, kita coba lihat di situ adalah yang muncul pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian teori motivasi perilaku eksternal yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, mungkin ini sering kita temukan ini juga ya. Ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, orang dengan motivasi ini akan bertanya seperti apa? Nah, seperti ini pertanyaannya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang saya dapatkan jika saya terlambat, guru piket tidak menghukum saya atau tidak memproses saya? Ya, jadi maunya kita berteman. Guru piket hari ini teman saya ini. Jadi butuh imbalan juga. Ya. Kemudian mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah,
Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Jadi sering ini Bapak Ibu ya, bukan hanya siswa, kita pun guru, termasuk saya yang utama dulu. Sering itu harus dipuji dulu baru saya kerja. Ya, kalau pekerjaan saya tidak diakui, saya tidak mau kerja. Jadi ini adalah salah satu jalan pertobatan saya. Ya, ternyata yang selama ini pernyataan saya itu salah. Ya, jadi ini adalah jalan pertobatan saya menuju lebih baik, Bapak Ibu. Jadi saya harus kerja sesuai dengan tupoksi. Ya. Kemudian teori yang ketiga adalah teori untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah teori yang berasal dari internal ini. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Ya, jadi kita harus bekerja sesuai dengan yang sudah kita rencanakan dalam hal positif side. Dalam hal yang positif, jangan negatif side. Ya. Kemudian Bapak Ibu, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu, apa itu restitusi? Ya. Jadi kita lihat menurut Gosen tahun 2004, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jika murid membuat kesalahan, maka kita melakukan pendekatan restitusi, Bapak Ibu. Ya, dengan metode ini nanti saya yakin Bapak Ibu, ya, perasaan kita itu senang, ya, senang. Kemudian seperti apa itu ciri-cirinya? Ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahan siswa itu, tapi kita coba mereka merefleksikan diri. Ya. Kita coba mereka itu belajar dari kesalahan. Kira-kira apa sih yang menjadi keuntungan atau kerugian mereka? Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi kita garis bawah ini memperbaiki hubungan antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru, siswa dengan siswa. Kemudian restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Jangan kita paksa kehendak. Jangan kita memaksakan kehendak. Oh, anak ini wajib kamu menjadi juara kelas. Oh, tidak boleh. Tapi kita berikan tawaran. Nogu, tawarannya begini. Manajemen kan waktu untuk belajar. Ya, kadang-kadang saya sudah pernah mengalami ini. Anak bapak tahu saya, oh, kau ke SMA wajib juara 1. Tahu-taunya semester ini tugasnya tidak dikerjakan. Ya, itu paksaan, bukan tawaran. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, memperbaiki diri. Kita lihat diri kita, ya. Kita lihat apakah saya mampu, apakah saya bisa, ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi di sini kebutuhan dasar. Kira-kira kalau kita menyelesaikan masalah itu, kita coba yang positif saja. Kira-kira kebutuhannya apa? Kira-kira RTL-nya rencana apa nilai positifnya? Jangan nilai negatifnya, ya. Kemudian saya ambil satu kasus ini Bapak Ibu, langsung ke contoh biar lebih tahu kita. Ya, selama ini ya ada kita dengar yang namanya hukuman untuk menyelesaikan permasalahan anak. Jadi di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi di sini nanti saya harapkan kita masuk yang terakhir di restitusi Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa juga ada hukuman konsekuensi. Jadi seperti apa? Bagaimana kita cara membedakannya, Bapak Ibu? Jadi di sini ada kasus murid, ya. Kasusnya murid datang terlambat ke sekolah. Nah, kita sebagai penghukum, contohnya saya, Mr. Open sebagai penghukum.
Maka murid itu saya berlakukan seperti ini. Murid disuruh berdiri di depan kelas. Ya. Jadi kalau saya suruh mereka berdiri di depan kelas itu sudah, atau kita di situ adalah sebagai penghukum, Bapak Ibu. Ya. Kemudian guru marah-marah ke murid. Kenapa terlambat? Kenapa terlambat? Itu saya sendiri, teman ya. Saya sendiri contohnya. Selama ini saya berada di posisi ini, Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu tidak berada di posisi, tapi saya berada di posisi ini, penghukum. Ya, kalau ada yang terlambat, kamu kenapa terlambat? Ya. Kemudian guru disuruh menulis 100 kali untuk tidak terlambat lagi. Ya. Jadi itu sebuah hukuman Bapak Ibu. Itu juga sering ya saya lakukan. Kemudian konsekuensi berdasarkan kasus itu. Jadi konsekuensinya seperti ini Bapak Ibu. Guru memberi konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Ya, kita arahkan, selama jam istirahat berlangsung karena sudah terlambat, silakan kerjakan tugasmu ya nak ya. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Jadi kita tegas dan siswa itu pasti menghormati peraturan. Kemudian cara penyelesaian yang terakhir yaitu restitusi. Jadi restitusi di sini berdasarkan kasus di atas adalah guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalahnya. Ya, contohnya dia terlambat. Ya tadi. Jadi nanti supaya lebih jelas ini saya jelaskan di materi terakhir nanti Bapak Ibu ya. Di restitusi ini hanya sebagai perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kemudian murid terbuka dan menghargai dirinya dan orang lain. Ketika kita sudah melakukan pendekatan restitusi ini, maka secara otomatis pastilah ada penyesalan sama si murid. Pasti dia terbuka. Ya? Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. 5 posisi kontrol guru. Jadi tadi ada perbedaan, sekarang posisi kontrol guru itu ada 5. Ya, di sini Bapak Ibu kita sudah merefleksikan diri. Kira-kira kita di mana ini ya? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi saya tanyakan ini ya. Menurut Ibu Nita ini masuk di mana ini, Bu? Kalau selama ini saya ada di posisi penghukum, Pak. Oh iya, jadi kalau Ibu Nita di posisi penghukum ya. Kalau Bapak Dedes posisinya di mana, Pak? Manajer. Oh, manajer yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Dedes. Ya. Oke. Kalau Ibu Giawa posisinya di mana, Bu? Di sini. Ya. Di mana, Bu? Penghukum. Oh, saya mau tanya ini dulu. Ibu Seru, di mana posisi Ibu selama ini? Saya pemantau, Pak. Oke, kalau Bapak Wakasek kurikulum kita di pemantau ya? Saya Pak pengamat. Pengamat, di sini pemantau ya Pak ya? Oke, kalau Ibu Seru di mana Bu? Selama ini kita merefleksikan diri ya. Ini tidak ada hukumannya, bukan memojokkan teman ya? Teman. Oh, teman ya? Oke, jadi Bapak Ibu tidak jauh-jauh juga saya. Di antara ini ada 2 posisi saya. Yang pertama penghukum. 98% penghukum dan sebagai teman. 99% juga sebagai teman. Jadi yang 1%-nya mungkin ada di manajer. Karena untuk manajer ini agak susah. Ya. Jadi saya selalu tadi ada Bapak Dedes dia di manajer ini. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat ya. Kita coba ada kasus ini, saya angkat kasusnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini nanti mungkin teman saya pikir Ibu Sukma kemarin beliau sudah mulai mengatakan kepada saya, kenapa berbeda bisa menyelesaikan masalah sekarang? Ya, jadi kita coba Bapak Ibu ya. Kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita anggap diri kita sebagai penghukum. Jadi kita katakan, patuhi peraturan sekolah. Berdiri di barisan lain. Ya, jadi di sana kita sebagai penghukum. Ya, jadi posisi kontrol kita masih penghukum Bapak Ibu di sana ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Ya, bagaimana kita membuat si pembuat masalah itu merasa bersalah? Ya, kemudian sebagai teman, kamu lagi, jangan gitu dong.
Ayo gabung dengan yang lain. Untung ada Bapak. Nah, saya yang sering di situ Bapak Ibu. Ya. Kemudian sebagai pemantau atau pengamat tadi ya. Jadi kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek. Silakan kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Pungut sampah. Ya. Kemudian sebagai manajer. Nah, ini dia Bapak Ibu sebagai manajer. Ya, ini juga saya belajar dari guru BP kita ini. Ternyata benar ini yang diajarkan guru BP ya. Apakah kamu tahu kesalahan? Kamu kesalahanmu tidak? Nah, apa kira-kira menurut kamu? Bagaimana memperbaiki kesalahan kamu itu? Jadi ada pendekatan kita sebagai manajer di sana. Ya. Jadi ini Bapak Ibu baru ada satu kasus. Ya, sengaja saya buat ini karena saya ini ada kemarin pernyataan dari teman saya pikir, makanya saya bawa ini Bapak Ibu ya. Dan jujur selama ini saya masuk di penghukum Bapak Ibu. Itu ya. Oke, next Bapak Ibu. Ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini universal, umum dia. Ya, umum. Ya. Kemudian nilai-nilai keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi kalau saya tahun sebelumnya peraturan kelas itu sumbernya dari saya sendiri. Saya tidak melibatkan siswa. Jadi di sini kita libatkan siswa. Ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan jujur Bapak Ibu, ini saya sudah melanggar yang nomor 2 ini. Ya. Kemudian keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Jadi nanti kita belajar apa perbedaan mereka peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Lanjut Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi bersifat abstrak. Kalau peraturan ada banyak, panjang-panjang semua. Dilarang merokok begini ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebanyak ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, ini ada perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Kita coba lihat. Peraturan kelas selalu kembalikan buku di tempatnya. Saya yakin di masing-masing kelas ada perlu baca. Habis dibaca kembalikan. Itu peraturan kelas. Tidak salah Bapak Ibu. Jadi itu peraturan kelas. Jadi kita bawa peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Jadi dari peraturan kelas selalu kembalikan buku di tempatnya, maka nilai kebajikannya adalah peserta didik itu bertanggung jawab. Jadi keyakinan kelasnya tanggung jawab. Jadi kelas itu menjunjung tinggi nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelasnya kita buat menghormati orang lain atau diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita coba menghormati orang lain dan komitmen. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Jadi kalau kekerasan keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain, bahasa BP ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, itu nilai keyakinannya kesehatan dan keselamatan.
Kemudian yang terakhir di sini ada contoh saya ambil Bapak Ibu, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi nilai keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya adalah keselamatan atau keamanan. Oke, next Bapak Ibu. Ini adalah materi yang kita tunggu-tunggu, yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah murid. Mungkin, jujur kalau saya, karena baru pemula dan awam juga, sebenarnya penjelasan ini saya tidak berterima Bapak Ibu. Tetapi saya kembali lagi tadi, mungkin ini adalah pertobatan saya sebagai guru untuk menyelesaikan masalah murid. Jadi di sini saya tidak mengatakan Bapak Ibu harus bertobat ya, saya tidak itu. Kita di sini hanya sebagai pengimbas, hanya informasi saja ya. Jadi segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaikan kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Melalui restitusi guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya. Jadi di sana kita sudah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif. Ya. Dia tidak menganggap dirinya saya sudah salah dan saya tidak diterima oleh Bapak Ibu guru. Ya. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Di sini berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi kita belajar dari kesalahan untuk memperbaikinya lebih baik. Kemudian memberikan penawaran, bukan paksaan, bukan tawaran arisan Bapak Ibu ya. Jadi menawarkan hal-hal yang baik. Ya. Kemudian tahapan segitiga restitusi ini ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi di sini muncul beberapa pertanyaan ini ya, atau pernyataan-pernyataan. Yang pertama, boleh kita mengatakan untuk menstabilkan identitas permasalahan siswa seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi kita belajar dari kesalahan untuk memperbaikinya. Benar Ibu masih benar ya? Yang kedua, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Ya, dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu adalah Maha Pencipta. Kemudian, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Harus kita kasih penguatan juga sama peserta didik. Kalau saya selama ini, si mana-mana auto, ya. Kemudian kita bisa menyesali ini. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi untuk menyelesaikan masalah siswa, di sana tidak ada istilahnya menang kalah menang, tetapi yang kita harapkan adalah menang-menang. Ya, permasalahan siswa selesai, kita juga mencari solusi. Kemudian di sana kita berikan penguatan kepada murid. Kamu berhak merasa begitu, ya. Tahapan yang kedua, Bapak Ibu, selain menstabilkan identitas, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi di sini ada beberapa yang pernyataan yang saya buat sebagai contoh validasi tindakan yang salah seperti ini, Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari sini, kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ini menuju penyelesaian masalah. Ya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini tahapan restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi tadi kita sudah buat keyakinan kelas, ya. Jadi kita tanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ketika permasalahan contohnya siswa itu tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Ya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Bayangan kita itu seperti apa? Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi Bapak Ibu, kalau saya pribadi sebelum ini, saya tidak sanggup ini Bapak Ibu yang seperti ini menyelesaikan permasalahan siswa. Tetapi
terpaksa. Ketika saya sudah mempelajari, saya menginformasikan juga kepada Bapak Ibu, dan ini yang sebenarnya kita lakukan Bapak Ibu, ya. Dan ini saya tidak paksa Bapak Ibu, mungkin kita beda konsep ya, konsep mengenai ini. Oke, ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi. Ya. Jadi sebelum saya tutup ini Bapak Ibu, ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita masuk di sesi terakhir saja, ya, mengingat waktu juga. Jadi di sini langsung saya ambil alih, kita coba merefleksikan diri, ya. Jadi di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Kira-kira di antara Bapak Ibu sebelum saya unjuk, ya, siapa yang bisa memberikan refleksi dirinya? Yang pertama, perasaan saat ini bagaimana Bapak Ibu? Kemudian setelah mengikuti materi pengibasan atau diseminasi hari ini, saya jadi paham bahwa seperti apa. Dan target saya selanjutnya adalah, oh iya, ada Bapak Dedes. Pertama Pak, waktunya sudah 30 menit, tinggal 20 menit. Kemudian Pak, selama proses penyampaian materi dari Bapak, selama ini saya merasa bersalah. Kenapa? Karena kebanyakan saya melakukan posisi kontrol, memantau, menghukum. Lalu setelah Bapak menyampaikan materi yang menyenangkan ini, maka ke depan saya perbaiki. Yaitu saya coba lakukan posisi manajer. Terima kasih Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Dedes. Ya, satu lagi. Oh ya, dari Bapak SR. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Dari awal sampai berakhirnya materi yang disampaikan oleh Bapak ya sangat mengena dan membuka wawasan kami sebagai Bapak Ibu guru yang ada di depan ini. Yang perlu saya sampaikan berdasarkan hasil daripada refleksi diri saya. Yang pertama, mengenai peraturan-peraturan yang kita berlakukan terutama pada pembinaan siswa-siswi kita di sekolah ini. Semua yang dipaparkan di atas memang sangat luar biasa dan sangat cocok. Ya, sangat cocok, di mana yang sebelumnya kita mengadakan kepada siswa sistemnya untuk menghukum, lalu lebih mengerucut pada hari ini, lebih bagusnya adalah kita lakukan dalam bentuk manajernya. Artinya yang menjadi bagian daripada tanggung jawab kita ke depan, seandainya implementasi daripada cara untuk menerapkan tindakan-tindakan yang bersifat manajer tadi, bukan menghukum, ya mungkin menjadi pertimbangan kita ke depan. Artinya apakah kita punya target misalnya dalam 1, 2 bulan, 3 bulan ini bisa direalisasikan, karena selama ini belum ya kita coba laksanakan hal demikian, walaupun ada tapi hanya sedikit. Ya, itu yang perlu kita pikirkan ke depan supaya apa yang telah dipaparkan itu di atas tadi bisa kita wujudkan. Karena saya rasa ya lingkungan dan juga kondisi sekolah masing-masing berbeda-beda, terutama dari segi kita memandang karakter siswa yang ada yang keras, ada yang sedang, dan ada juga yang lemah lembut. Terima kasih. Baik, terima kasih refleksinya dari Bapak SR. Semoga target ini adalah kita capai dan kita implementasikan. Ini adalah tugas kita bersama Bapak Ibu guru. Ya, sebenarnya ini kalau boleh saya katakan, ini susah kita
melaksanakannya di sekolah kita. Tetapi apa boleh buat juga, ini sudah filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Dan yang terakhir, saya minta Ibu Huta Barat untuk memberikan refleksi. Sudah ada pertanyaan pemantiknya, Bu. Bagaimana perasaan saat ini? Oke, baik, terima kasih. Berdasarkan dengan apa yang telah disampaikan dari awal tadi sampai akhir, tentu perasaan saya saat ini adalah saya merasa senang dulu yang pertama sekali, karena begitu banyak informasi yang sebelumnya saya ketahui dan telah disampaikan oleh Bapak Open, akhirnya saya ketahui. Dan setelah mengikuti materi pengimbasan ataupun diseminasi pada hari ini, saya paham bahwa selama ini hukuman yang kita berikan kepada siswa itu adalah salah. Dan semoga ke depan dengan diberikannya wawasan kita mengenai pengimbasan atau diseminasi hari ini, kita bisa melakukan hukuman yang sepantasnya memang yang baik untuk siswa. Seperti tadi adanya manajerial. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Huta Barat sudah memberikan refleksi dirinya. Dan Bapak Ibu, kita berharap ya, dengan mengikuti pengimbasan ini sedikit atau satu tangga kita bisa mengimplementasikannya. Jadi ingat Bapak Ibu, guru juga bukan yang abadi. Yang abadi itu adalah cuma Sang Pencipta. Ya, kita tidak abadi, tapi Sang Pencipta. Baik Bapak Ibu, demikian paparan saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan yang saya perbuat terutama penjelasan. Salam dan bahagia, salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yahobu. Tepuk tangan untuk saya ya, bukan saya yang meminta. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada